Cara aku merawat kulit sebenarnya cukup simpel sih. Yang pertama untuk pagi hari biasanya aku selalu menggunakan facial foam atau foaming cleanser. Gampang Siap. aja. Gimana? Ah, kayak anak kesule nih. Ya. Ya. 3, 2, 1. Merah. Bang, Bang, terkait tadi soal terkait barang bukti bang, gimana bang? Ya, kalau barang bukti itu kan pertama yang sesuai fakta persidangan yang kita dengar sama-sama ya, di lobi apartemen milik Amarzoni itu ditemukan pertama kali adalah papir. Kertas papir itu kan paket yang mencurigakan info dari ekspedisi. Sehingga tim Sat Narkoba Polres Jakarta Barat mengikuti alur paket tersebut. Sehingga menunggulah di lobi. Kemudian cukup lama katanya kan tadi tim penangkap, sehingga jam 9 malam barulah Amarzoni itu mengambil paket tersebut yang ternyata dalamnya adalah papir. Lalu Amarzoni diinterogasi dan mengakui bahwa di situ ada ganja awalnya. Kemudian dengan inisiatif dari tim penangkap untuk menggeledah ke unit di lantai 15, ditemukan juga paket narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket. Kalau jumlah netonya tadi, kalau saya tidak salah itu sekitar 2,6 gram netonya ya, gitu. Bang, bisa jelaskan mengenai saksi yang dihadirkan dari jaksa sendiri? Ya, saksi-saksi ini adalah saksi tim penangkap dari Polresat Narkoba yang mana pada 12 Desember itu ia menangkap terdakwa Amarzoni, lalu dia juga menangkap berjarak hanya 6 atau 7 jam, menangkap lagi saudara Akri. Jadi Akri itu ditangkap terakhir di 13 Desember 2023 di dini hari. Waktunya dini hari tadi. Gitu. Pak, tadi pada saat pencapaian barang bukti sendiri, Almar sendiri sempat menyangkal juga nggak sih Pak? Tidak ada. Jadi semuanya itu dia akui sesuai dengan barang bukti yang kita tampilkan di persidangan. Ada narkotika jenis ganja, ada narkotika jenis sabu, handphone untuk berkomunikasi dengan pihak Tiki dan juga pihak Akri, dan juga ada cangklong. Cangklong itu adalah alat untuk penggunaan narkotika jenis sabu. Gitu. Kalau sabunya sendiri itu ditemukan di unit ya, di meja di ruang tengah apartemen milik saudara Amar. Bang, tadi kuasa hukum terdakwa sendiri kan melakukan pembelaan melalui pasal 54 gitu bang. Itu menurut abang sendiri gimana sebagai jaksa? Baik, itu kita serahkan lagi kepada majelis hakim ya. Karena ketentuan pasal 54 itu bisa direhab asesmen dulu, dan itu tergantung dengan pendapat atau pertimbangan majelis hakim. Jadi kita melihat lagi apakah saudara Amar ini dapat diasesmen secara medis dan dinilai apakah ia sebagai pecandu, penyalahguna, atau bukan. Apa justru dia dikategorikan sebagai pengedar, kan kita nggak tahu. Nah, inilah pentingnya asesmen itu sebenarnya. Kita sebelum tahu bang, yang asesmennya yang ini ke depannya akan diterima. Iya, nanti kita tunggu dari penetapan majelis hakim. Kan tadi majelis hakim berbicara bahwa mereka akan mempertimbangkan permohonan dari tim kuasa hukum Amarzoni, ya. Ini untuk Amarzoni sendiri ya. Kalau Akri tidak ada permohonan, sehingga Amarzoni yang diminta. Tapi dari bukti-bukti semuanya Bang, ada keberatan dari pihak Amar sendiri seperti apa? Kalau barang bukti tidak ada yang keberatan. Dan juga barang bukti yang ditemukan, narkotika jenis ganja yang ditemukan di Akri, di tempat tinggal Akri itu juga sebenarnya adalah pesanan dari saudara Amarzoni. Namun belum sempat diantar oleh saudara Akri. Tadi kan sempat seperti itu ya, sekelibat kita dengar seperti itu. Tapi nanti keterangannya yang akan lebih dalam dan lebih kita gali lagi adalah saat mereka saling bersaksi. Gitu ya. Tidak ada penyangkalan dari pihak Akri maupun Amar ya? Nggak ada. Semuanya kooperatif, walaupun mereka sudah residivis ya,
keduanya juga kooperatif selama persidangan ini, dari kita sama-sama dari pembacaan dakwaan sampai dengan keterangan saksi hari ini. Kan kalau nggak salah ada beberapa pasal ya yang tutup oleh kedua Yang didakwakan. ya Ah, keduanya. ya, Itu pasal apa aja? kalau untuk Saudara Ahmad Zoni itu kita dakwakan dengan dakwaan secara kombinasi, yakni dakwaan pertama itu 114 ayat 1 atau pasal 112 dan pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Kemudian untuk Akri sendiri kita menyusun dakwaan secara alternatif, di mana dakwaan pertama ke satu itu adalah dakwaan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Kan terkait pasal 127-nya tidak dilakukan, mungkin alasannya apa? Karena kan keterangan dari Ahmad sendiri melalui lebaran BAP itu pengguna ya, pemakai. Itu kan belum diputus ya, dia ditentukan sebagai pengguna itu kan, itulah pentingnya asesmen itu, satu. Kedua, seseorang itu bisa dicap, dikatakan sebagai pengguna, penyalahguna, juga mungkin dari putusan pengadilan gitu. Bukan mungkin, itu pasti gitu. Namun kenapa pendapat kami selaku penuntut umum tidak mendakwakan Ahmad Zoni menjadikan 127, kita berpatokan dengan SEMA nomor 4 tahun 2010, di mana jika seseorang itu dianggap sebagai penyalahguna, narkotika jenis sabu itu di bawah 1 gram. Di bawah 1. Sedangkan kita sama-sama dengar ya, tadi di persidangan, netonya 4 paket narkotika jenis sabu milik Ahmad Zoni itu sebanyak 2, sekian gram. Gitu ya. Bang, terkait Ahmad Zoni sendiri yang tidak dihadirkan di persidangan itu mungkin ada alasan Penjelasannya apa? Oh iya, sementara ini kita masih berpedoman dengan dari Mahkamah Agung ya, karena belum dicabut kan untuk persidangan pidana secara online. Dan juga ini juga didukung dengan peralatan yang menurut saya cukup canggih dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga insya Allah tidak ada hambatan dalam persidangan. Toh yang ada di ruang persidangan majelis hakim, penuntut umum, maupun penasihat hukumnya. Sehingga semuanya juga terang benderang gitu ya. Kameranya bagus, suaranya bagus, koneksi internetnya juga bagus. Sehingga tidak ada urgensi kita untuk membawa Ahmad Zoni untuk sidang secara offline. berarti sampai dari awal sampai nanti putusan Ahmad Zoni kan tidak hadir di persidangan. Saya tidak bisa menjawab untuk di kemudian hari kan. Kalau namanya udah masuk ke ranah persidangan itu kan wewenang dari majelis hakim. Oke? Tapi sejauh ini pertimbangan dari Mahkamah Agung apa? Majelis hakim. Secara, Iya, sampai hari ini tidak ada penetapan untuk menghadirkan secara offline dari majelis hakim sendiri ya. Bang, terakhir mungkin agenda ke depan ya. Agenda ke depan hari Rabu depan kita sidang saksi yang meringankan dari pihak Senin ya, sorry, Senin tanggal 3 Juni ya. Jam 1 ya, saksi yang meringankan dari pihak Ahmad Zoni. Sehari Bang. Iya. Itu dari penasihat hukum ya, tim penasihat hukumnya lah. Gitu. Udah. Hari ini aku lagi ada di Wardah Skinverse di Senayan City. Tadi sempat ada press conference untuk launching produk terbaru dari Wardah, yaitu Wardah UV Shield Acne Calming Sunscreen. Tadi sempat sharing juga acne jernih aku, terus seberapa pentingnya sih menggunakan sunscreen untuk kulit yang berjerawat gitu. Berarti Amanda di sini sebagai brand ambassador ya? Betul, sebagai brand ambassador dan tadi sempat jadi speakernya juga. Nah, boleh jelasin nggak sih Amanda bagaimana cara Amanda sendiri merawat diri sendiri gitu, merawat kecantikan Amanda? Aman, oke. Cara aku merawat kulit sebenarnya cukup simpel sih. Yang pertama untuk pagi hari biasanya aku selalu menggunakan facial foam atau foaming cleanser. Terus juga aku menggunakan toner.
serum kadang-kadang, dan yang pasti selalu pakai sunscreen karena ternyata menggunakan sunscreen even beraktivitas pada dalam ruangan itu juga tetap wajib katanya gitu. Jadi always sunscreen, and then at night baru aku agak lebih panjang gitu rutinnya. Biasanya sebelum aku menggunakan facial foam, aku suka menggunakan micellar water dulu untuk menghapus sunscreen aku, baru setelah itu cuci muka, toner, serum, dan aku suka menggunakan gel moisturizer juga untuk benar-benar ngelembapin kulit aku. Baru setelah itu aku suka pakai spot treatment. Jadi untuk ditotol-totol di jerawat atau bekas jerawat aku. Dan kalau misalkan biasanya kan kalau perempuan kan ada ini yang stres gitu ya, kayak stres dan muncul jerawat-jerawat. Yes, Kayak betul, betul. gimana tuh kalau Kak Amanda sendiri buat mencegahnya atau mengatasinya gitu? Iya, jerawat aku tuh kadang suka hormonal, kadang karena stres, atau kadang environment kayak sinar matahari, terus polusi, debu segala macam, dan juga pola makan dan pola tidur itu juga sangat berpengaruh. Yang biasanya aku lakuin pastinya aku menghindari makanan-makanan yang nge-trigger jerawat, jadi makanan yang junk food atau yang digoreng itu suka aku hindarin. Banyak minum air putih, tidur cukup itu wajib. Dan pastinya untuk kulit aku sendiri, untuk di outside layer, aku selalu menggunakan sunscreen karena ternyata sinar UV itu juga sangat bahaya lah untuk kulit yang berjerawat. Gitu. Oh berarti untuk makanan-makanan yang berminyak, Amanda sendiri agak ngurangin gitu ya? Lumayan banyak pantangannya sih. Betul. Mungkin selain makanan dan makanan yang berminyak-minyak, apa lagi mungkin yang Amanda hilangin? Terus makanan-makanan yang mungkin nge-trigger asam lambung aku kali ya, karena aku ngerasa kalau asam lambung aku udah kumat, kan problem ya di digestive system, itu kadang jerawat juga jadi bermunculan, especially di bagian dagu, itu juga suka bermunculan gitu. Nah untuk hal itu makanya dihindari, jadi pakai sunscreen dan perawatan tiap hari gitu ya Kak ya? Yes, betul. Jadi dari dalam harus, dari luar juga harus kita tetap memproteksi kulit kita. Amanda, kemarin aku lihat di beberapa media online gitu Kak, Amanda suka kayak ini kan sama pasangan gitu, sama apa ya, library date gitu Kak, itu Oh. apa sih Kak kalau boleh tahu? Library date itu sebenarnya foto, waktu itu aku photoshoot di Australia karena memang di sana tuh banyak library dan toko buku sih, lebih ke bookstore lucu-lucu gitu, dan aku paling suka kalau misalnya ke luar negeri pasti visit like a vintage bookstore, dan biasanya kalau jalan-jalan sama pacar aku, jadi kebetulan aja sih gitu, dan dia orangnya lumayan ngikut sih, jadi mau aja diajak ngedate di bookstore. Oh karena memang kebetulan tempatnya vintage gitu ya Kak ya? Iya, di Australia waktu itu tuh, dan banyak banget di sana yang vintage bookstore-nya. Tapi memang untuk ngedate itu memang biasanya ke library kah atau ke apa? Enggak sih, sebenarnya kita kayak pacaran pada umumnya aja sih, paling ke mall, nonton, makan bareng, kayak gitu aja. Nah untuk berarti sudah berapa lama sih Kak sama pasangan sendiri kan? Udah lama banget, udah 7 tahun. 7 tahun? Iya, udah kayak sahabat sih. Udah deket Udah banget. sama-sama saling tahu gitu ya? Iya, Oh, ada jenjang berikutnya Kak atau mungkin ada rencana? rahasia. Rahasia dong. Tapi sampai sekarang saat ini masih apa ya, secara hubungan masih apa ya, ada problem kah atau ada apa gitu mungkin? Enggak sih, baik-baik aja. Kalau untuk Baik-baik aja. mengatasi problem sendiri dari hubungan mungkin dari Amanda sendiri mungkin seperti apa? Hmm, Untuk mengatasi problem hubungan ya biasanya sih lebih ke komunikasi ya. Menurut aku komunikasi yang buruk itu adalah suka menjadi penyebab kita berantem. Tapi juga komunikasi yang baik juga bisa pastinya solve problems juga gitu. Jadi aku sih biasanya selalu komunikasiin sama pacar aku. Kalau misalnya ada masalah-masalah kecil sebelum menjadi besar selalu langsung diomongin. Jadi sebisa mungkin terbuka sama pasangan. Iya, betul, betul. Oke, mungkin tips dong Kak buat teman-teman di rumah buat seperti cantik supaya kayak Kak Amanda ini kan seperti mungkin. Tips supaya kulit kalian glowing kayak kulit aku, pastinya jangan lupa untuk cobain produk terbaru dari Wardah, yaitu Wardah UV Shield Acne Calming Sunscreen, karena bagus banget apalagi buat kalian yang punya kulit sensitif atau berjerawat, ini cocok banget. Akhirnya juga Kak, mungkin tips buat apa biar hubungan bertahan lama sama kayak Kak Amanda nih 7 tahun gitu. Tips biar hubungannya langgeng adalah coba invest waktu untuk memperbaiki diri sendiri dulu kali ya.
karena itu adalah kunci sih, banyak introspeksi diri, terus juga pastinya aku bilang tadi punya komunikasi yang baik sama pasangan itu udah wajib banget. Komunikasi yang baik. Yes. Terima kasih banyak Oke, Amanda. thank you.